حمدا لله ومصليا ومسلما على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه نوينا كما نوى سلفنا الصالح. قال المؤلف والشيخ محمد حسن حفظه الله تعالى وأدامنا اللهم النفع به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين في كتابه فقه الصيام. Qala thalithan al-mufattirat. Yang ketiga adalah hal-hal yang membuat batal puasa, yang membukakan, membuat berbuka, maksudnya yang membatalkan puasa. Laqad dzakarna anna rukna shiyami tsani, sungguh telah menyebutkan siapa kami sesungguhnya adapun rukun puasa yang kedua, au syaratuhus tsani, atau syarat puasa yang kedua, wal imsak wanil muftirat. Ini kecilan dikit dong. Yang ini. Kamu parah nih ke sini. Yaitu menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, al-fajru al-maqsud, al-fajrus shadiq, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Wa qad takallamna, dan sungguh berbicara siapa kami, dan sungguh telah berbicara siapa kami, ala zamanis shaum, atas waktu puasa awalan pertama kali, an bidayatihi, tentang permulaannya, wa tsaniyan, dan yang kedua an nihayatihi, tentang batasnya, yakni tentang akhirnya. Wa sanatakallamul ana, dan allati yajibul imsaku, yang wajib apa menahan, anha, dari al-mufattirat. Kembali kepada al-mufattirat. Wahia, yaitu al-awwalu al-jima'u, jima'. Jima' yang seperti apa yang membatalkan, itu akan diterangkan oleh al-musannif di sini. Faqad ajma'atil ummatu, maka sungguh telah berijma', bersepakat siapa umat. Umat yang dimaksud di sini al-ummatul muhammadiyatu, al-ummatul muhammadiyah, ala tahrimil jima'i, atas keharaman jima' ala shaimi, atas orang yang berpuasa, mutlaqan, secara mutlak. Kama tafaqu, sebagaimana bersepakat siapa mereka yang dimaksud ya al-ummah, kembali kepada al-ummah, ala annahu, atas bahwa sesungguhnya, sesungguhnya al-jima' ya, kembali kepada al-jima', yufsidu shauma, merusak apa al-jima' kepada puasa, wa yubtiluhu, dan membatalkan apa al-jima' kepada puasa, kembali kepada as-shaum. Anzalal mujami' fi shiyamihi aw lam yunzil, baik inzal orang yang menjima itu atau tidak inzal. Kalau dalam bahasa kedokteran, inzal itu adalah orgasme ya, baik orgasme yang menjima ataupun yang dijima, ataupun tidak orgasme. Jadi ketika sudah ada idkhalul hasyafa fil farji, memasukkan, apa istilahnya ya kalau dalam bahasa Indonesia, memasukkan apa,
Kalau dalam bahasa Inggrisnya gland. Apa? Gland. Helm rojong. Itu kalau sudah tenggelam di al-farj, maka sudah membatalkan. Meskipun belum masuk semuanya. Hanya sampai ke gland saja itu sudah membatalkan. Yang aneh di Banyuwangi ada desa Glenmore. Iya. Ada desa Glenmore. Ajib. Remere Pak Depak rojong. Mungkin ada apa namanya? Ada prasasti seperti itunya. Ada. Glennya ada. Ala kulli hal itu ya kawan. Jadi kalau kalau tidak sampai tenggelam glennya itu, maka tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Misalnya seperti sekarang yang kata orang petting ya, itu tidak membatalkan. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Rifki. Rifki wa Rizki. Masya Allah. Sampai nyampe ke Pasuruan. Mudah-mudahan ya Rizki, lain waktu insya Allah sampai nyampe ke Mekah insya Allah. Ya, kembali lagi ke pelajaran. Jadi umat Muhammad ini sepakat bahwa al-jima' yubtilus shauma wa yufsiduhu, membatalkan puasa. Anzala am lam yunzil, baik terjadi orgasme ataupun tidak terjadi orgasme. Kalau laki mungkin sangat gampang untuk diketahui apakah itu sudah orgasme atau tidak. Yang sulit ini ya kawan perempuan. Sebab tidak bisa ada tanda-tanda zahir yang bisa dilihat dari wanita. Mungkin yang merasakan hanya dirinya, dan bahkan ya kawan, mungkin dirinya pun itu tidak bisa membedakan apakah dia sudah inzal atau belum. Ala kulli hal. Namun anzala am lam yunzil itu yubtil, membatalkan puasa. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, dan itu karena didasarkan kepada firman Allah Ta'ala yang berbunyi uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr Thumma atimmus siyama ilal lail. Baik, ini dasar kenapa jima itu yuftir. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian lailatas siyami, pada malam puasa, ar-rafathu, berbicara cabul. Kalau makna lugawinya ar-rafath itu ya ikhwan, berbicara cabul. Makanya dikatakan ya oleh Rasulullah SAW, man hajja walam yarfuth walam yafsuk. Baik, siapa yang berhaji dan tidak melakukan cabul, baik pembicaraan ataupun perbuatan. Ya sorry, jadi arafas ini bukan hanya pembicaraan tapi perbuatan juga. Tapi di sini yang dimaksud adalah al-jima. Al-jima, ar-rafas al-jima. Inilah yang disebut ya ikhwan tasmiyatul kulli bil ba'di. Tasmiyatul ba'di bil kulli. Jadi di antara rafas adalah jima.
Tapi kemudian rafath diambil untuk kita mengistilahkan al-jima, itu namanya tasmiyatul ba'di, menamai sebagian bil kulli dengan istilahnya yang lebih global. Nah itu ya. Ini termasuk bagian dari majas ya kan ya. Makanya dari ayat ini kembali saya katakan, jika kita tidak mau majas seperti Salafi dan Ibnu Taimiyah, maka kita akan kesulitan di dalam memahami ayat Al-Quran dan di dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Bahkan akan saya katakan, kalau kita nggak mau majas, bukan hanya kita nggak bisa memahami Al-Quran dan hadis, tapi juga tidak bisa memahami omongan manusia. Karena ya kawan, majas itu ada bukan hanya dalam bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia, bahasa Madura ada majas. Untuk menangani banjir di Desa Kampung Waru, Kecamatan Ijen, maka Bapak Bupati Dr. Andes Kiai Haji Salwa Arifin turun tangan sendiri. Turun tangan, ya ini tangannya toron deh ya. Lala maksudnya apa? Datang sendiri tanpa mengutus sekdanya, tanpa mengutus staf-stafnya, tapi beliau datang sendiri. Itu maksudnya turun tangan sendiri. Jadi sekali lagi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita tidak bisa memahami ayat Al-Quran itu kalau kita nggak mau majas. Taib. Jadi ar-rafath ay al-jima' ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Nah, uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum, mereka para istri adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian para suami adalah pakaian bagi istri. Subhanallah ya. Ini metafora dari Al-Quran yang cukup indah ya kawan. Intermezzo ya, keluar dari tema yang kita bahas. Jadi istri merupakan pakaian bagi suami, demikian sebaliknya. Kalau pakaian itu manfaatnya ada berapa hal ya Hashim, termasuk manfaat pakaian. Satu, menutup aurat. Zen, yang namanya pakaian itu menutup aurat. Aurat di sini ya kawan, bukan hanya bagian anggota badan yang tidak boleh ditampakkan kepada orang lain yang bukan mahram. Bukan hanya itu, tapi aurat itu adalah sesuatu dari manusia yang jika diketahui orang, maka akan membuat orang yang punya aurat tersebut malu. Itu namanya apa? Aurat. Termasuk bagian dari aurat, anggota badan yang jika ditampakkan kepada orang menjadi malu dan menjadi dosa. Menutup aurat. Jadi ente Jong nanti punya istri, jangan kalian itu suka membeberkan kesalahan istri, kekurangan istri kepada orang lain. Kepada orang lain. Itu tidak akan menjadi solusi, justru akan memperparah keadaan. Taib, Isma ya Zainal Abidin. Jadi kalau ada yang kurang dari istri, bukan dibeberkan kepada orang lain. Gimana tapi? Ya selesaikan sendiri. Abu Yazid Ahmad Al-Maliki, beliau menasihati kami ya kawan. Beliau mengatakan, ya auladi idza tazawwajtum ihfiru bi'ran fi ghurfatik. Ya anak-anakku, nanti kalau kamu menikah maka galilah sumur di kamarmu. Ya, ini lagi-lagi metafora. Beni pas ngale curang dengan kamar Hashim. Bini mun alaben gaban yon talak ke sumur lah. Maksudnya apa? Ente punya masalah dengan istri, dan itu pasti. Pasti ya kawan. Makanya termasuk hikmah mengapa Allah Ta'ala mentakdirkan terjadi hadisul ifkih
dalam rumah tangga Rasulullah ya. Sampai pisah rumah itu Rasulullah selama 1 bulan lebih dengan Sayyidatuna Aisyah. Semacam sekelas Rasulullah masih terjadi gelombang dalam rumah tangga beliau. Guru saya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan sengaja ditakdirkan begitu sama Allah Ta'ala untuk menegaskan kepada umat Muhammad bahwa sesoleh apapun suami, sesolehah apapun istri, pasti akan ada persoalan dalam rumah tangga. Pasti. Persoalan dalam rumah tangga itu jangan disampaikan, dibeberkan kepada orang lain. Ya, apalagi dibeberkan kepada orang yang tidak bijak. Apalagi dibeberkan kepada orang ya Hashim yang memang kepingin kepada istri kamu. Ya, Aufa misalnya memang dari dulu ngincer istri kamu, tapi keduluan kamu. Ente punya masalah dengan istri disampaikan ke Aufa. Apa kata Aufa? Iya Hashim, memang itu nggak bisa diperbaiki lagi. Sudah tolak saja, wanita selain dia banyak. Padahal diusut-usut Aufa terore karena Hashim. Ya, usut punya usut, Aufa ada udang di balik batu. Maka jangan dibeberkan. Taruh di sumur yang kamu gali di kamar itu. Artinya sudahlah, selesaikan dalam kamar aja. Karena ya Hashim, suami istri itu kalau bertengkar, tengkarnya hanya tengkar-tengkaran. Suami istri itu kalau bertengkar hanya seperti Gus Dudung sama Gus Alawi. Sekarang tengkar, setengah jam lagi sudah bareng pergi ke sekolah. Gitu. Gayana beracong. Ya, gayana. Apalagi kan dikatakan al-hisam bainal habiban tajdidun lil mahabbah. Pertengkaran antara suami istri itu kan memperbaharui cinta kasih sayang antara keduanya. Ya, tajdidun lil mahabbah. Iyalah, butuh juga pertengkaran. Utamanya kalau pernikahan, usia pernikahan sudah agak lama. Ya kan orang kan datang pusan lagi ya. Ya mas conratin nggak apa, mun bonare lah ngabas ini. Akhirnya kan pusan. Mas kena terona nggak apa, ya kawan. Ketika dia mundo, nggak apa ya. Tapi akhirnya lah benare nggak lari ya lah, benare nggak lari ya. Masuk kamar nggak lari ya. Pusan dia. Butuh tajdidul mahabbah. Dengan apa? Yaitu al-khisam. Atokar laki bini ya sampai sudah keluar kata-kata yang mesti tidak keluar itu. Cetak kawan bungkol. Cetak ben takut-takut ya. Keluar kata-kata seperti itu. Walhasil sampai enggak nyapa. Lesuf. Ketika akan nyapa lagi, malu-malu kucing lagi pasti Hashim. Dek codekan boleh enggak kepada ketika dia masih bulan madu. Enggak kasih pertama kali todusnya apa? Coba ini tajdidul mahabbah. Maka ihfiru bi'ran fi ghurfatik, sudahlah selesaikan dalam kamar. Kepada bapak, kepada ibu gimana Bu ya? Enggak usah tahu mereka itu. Apalagi ya kawan, saya pernah diskusi panjang itu dengan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso. Dikatakan kebanyakannya perceraian itu karena ada orang lain yang ikut campur kepada masalahnya suami istri. Istri bercerita kepada bapak ibunya, coba ente perhatikan. Dia itu apakah bisa bijak menyikapi persoalan anaknya? Enggak bisa. Pasti ngebela anaknya. Eskenanan kelero pakku bela. Ini persoalannya. Mengapa bapak dan ibu itu tidak akan bisa menjadi orang yang bijak? Ya bagaimanapun namanya bapak dan ibu akan membela siapa? Anaknya. Salah apalagi benar. Padahal di dalam mengatasi persoalan dalam rumah tangga itu ya kawan, ya bisa jadi harus mengalah meskipun benar. Bisa jadi harus mengalah meskipun benar. Jadi selesaikan di dalam kamar saja.
kubur persoalanmu itu di dalam sumur yang kamu gali. Ihfiru bi'ran fi ghurfatik, kata beliau. Walhasil, jadi yang pertama adalah sebagai penutup aurat. Sebagai penutup aurat. Saya kira kalau orang laki ini ya kawan bukan tipenya membeberkan kejelekan-kejelekan istri. Sebenarnya kalau istri membeberkan kejelekan suami, mentang lakeh Mas Hashim, aduh la pangagana, aduh ontaralah enggak ontah ya, aduh mau nabri belenca etaning ini enggak boleh. Jadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Termasuk di antara manfaat pakaian ya mubarak apa? Manfaat pakaian? Penghias. Ya, oke, penghias. Jadi suami dan istri masing-masing itu harus menjadi penghias satu sama lainnya. Penghias ya. Penghias di sini zahiran wa batinan. Jadi ente ya Hashim ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala punya istri yang amin, yang kurang baik perangainya, amin ya. Misalnya yang kurang baik akhlaknya, misalnya naudzubillah ya, naudzubillah begini, aminnya begini, naudzubillah. Baik, maka kamu yang akan memperbagus dia. Ya. Kamu sebagai libasnya, kamu yang akan menjadi penghiasnya. Dari yang awalnya kurang baik atau bahkan tidak baik menjadi baik, atau yang sudah baik menjadi lebih baik. Baik. Coba kita orang untuk bertepak ya Hashim. Ya, ente punya istri misalnya, kalau mau sholat subuh, aduh rasa-rasan. Siapa sih metepa? Ya Hashim. Jangan kemudian nanti punya istri mau sholat subuh rasa-rasan bagi ke mubarak. Bobo. Teceke ini mubarak. Ya. Sini sabuk. Begitu ya. Jadi jangan diserahkan kepada orang lain untuk meluruskan sesuatu yang tidak baik dari istri. Yang akan meluruskan itu adalah suami. Hunna libasul lakum. Ternyata di antara manfaat pakaian apa? Menyelamatkan orang yang berpakaian tersebut dari dingin dan panas terik matahari. Iyalah. Nanti istri kalian jika sakit, siapa yang akan mengobatinya? Ya suami. Ya. Suami. Segala sesuatu ini juga ya Hashim, ra'i sihhata zaujatik. Jadi jaga kesehatan istrimu nanti. Itu sebagai balas jasa kamu kepada mertua kamu nanti. Kamu enggak ikut-ikut membesarkan dia, moro-moro umur 22 tahun ente ambil dan sudah enggak punya hak bapaknya, ibunya juga enggak punya hak. Taatnya si perempuan tersebut harus lebih taat kepada suami daripada kepada bapak dan ibu. Padahal enggak ikut apa? Ngerawat dari kecil. Nah, ini kan nyaman tibi. Tamu raja, benih berak diambil oleh suami, tapi kekuasaannya juga diambil sama suami. Taib. Iolok bareng apa embuk, iolok bareng lakeh. Nah ini olokanna apa embuk nomor 2 jadinya. Olokanna lakeh yang nomor 1. Padahal tidak ikut membesarkan. Lukman. Maka balas jasa kepada bapak dan ibu mertua dengan cara apa? Yaitu dirawat.
Jangan kemudian awalnya Masya Allah badannya bagus. Setelah menikah dengan Mubarak oleh setahun, aduh koros, jalan nyinting deh ya, gewar. Ya mertuanya nanti aduh cong Mubarak tang mantu mak bagi war tang anak cong. Gitu ya. Jadi rawat Mubarak rawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu termasuk manfaat daripada pakaian ya, sebagai pelindung dari dingin, pelindung dari panas. Artinya apa? Melindungi zahir batin istri. Nah ini juga ente kalau punya istri, jaga dari kejahatan orang lain. Jaga dari kejahatan orang lain. Jangan kamu itu menjadi seperti yang diistilahkan sama Nabi, dayus. Apa dayus? Alladhi yarda li ahlihi as-su', yang rela kepada keluarganya, kepada anak perempuannya, kepada istrinya kejelekan. Kok ada laki-laki dia punya istri kemudian dibonceng sama laki-laki yang lain, dia senang. Montang bini cut paju cut ka orang. Sonat pole bayi ban ho. Ya. Kok ada seperti itu? Enggak boleh bicara sama orang lain. Ya Hashim, inti punya istri, enggak boleh. Dek, mana benta berengleng lake. Abala ke gula saya mak ngabala. Gege. Dan itu bukan karena kita mengekang istri, tapi karena kita ingin menunjukkan bahwa istri itu hanya milik kita. Artinya di sana justru ada kecintaan kita kepada istri. Ya sayang ini hanya laki-laki semua. Jadi kadang-kadang istri itu ya kawan, ketika suami memperketat hubungannya istri dengan laki-laki yang lain, dia itu merasa aduh meratang laki. Seharusnya seorang istri itu bersyukur punya suami seperti itu. Taib. Rasulullah SAW ya ketika turun ayat bahwa jika ada seorang laki-laki dan perempuan berzina, maka jika ada orang menuduh berzina kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia terkena hukuman di dalam Islam namanya haddul qadhfi. Hukuman menuduh orang lain berzina tanpa saksi. Haddul qadhf. Lalu kemudian ada sahabat namanya Sa'ad, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau itu kejadian kepada istri, naudzubillah, kepada istri kita. Kita masuk ke rumah, masuk ke kamar, tahu-tahu mendapati istri kita sedang berduaan dengan laki-laki yang lain. Apakah masih mau mendatangkan saksi ya Rasulullah? Kata Sa'ad, mana biabtina kusteh terjadi akad dinto wal iyadzubillah. Kata Sa'ad, la unattihanna bi ra'si. Esoduk ya Gusti. Selake si bini esoduk sang abdina Gusti. Abdina tak ada ente sakse, esoduk langsung. Kata Sa'ad. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Atasma'una ala ghairati Sa'ad? Tidakkah kalian mendengar wahai para sahabat atas kecemburuan saat ini? Fa inni la aghyaru minhu wa innallaha la aghyaru minni. Sesungguhnya aku lebih pencemburu daripada saat ini. Nah, gitu orang laki ini. Kok itu pencemburu kepada istrinya. Karena itu kan dikatakan oleh orang ya kan, al ghairatu min alamatil mahabbah. Cemburu itu termasuk tanda cinta. Taib. Jangan ente punya istri kemudian berbicara dengan orang lain dibiarkan begitu saja. La, ente harus bertindak.
Ente harus menunjukkan kecemburuan. Ya kalau enggak berarti kamu itu ya kurang cinta kepada istri. Kalau enggak kalian berarti kurang gairahnya kepada istri. Paham tum? Jadi jangan sampai kita itu menjadi dayus. Menjadi dayus. Na'udzubillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau perlu ente punya istri nanti jong. Ini nanti Al-Maliki dari timur sampai barat. Kalau perlu jangan boleh pakai sepeda motor sendiri ya, kecuali darurat nanti. Tapi kalau bisa jangan boleh. Aftina mas, manabi tak bisa numpak sepeda motor berem masih ngatra anak sekolah TK. Engkau sing ngatra dik, bentau le keluar. Bah, nah bentau le, karena bean beraan di nengko. Gagak tak gagak ya Hashim. Dan yang seperti ini Hashim insyaallah nanti. Amin. Gitu. Lagian ya ikhwan, kalau istri itu kemana-mana bisa keluar sendiri, ini kan bahaya. Bahaya. Nah, jadi itu termasuk manfaat daripada pakaian. Kalian harus menjadi pakaian bagi istri. Alimallahu, mengetahui siapa Allah. Annakum, bahwa sungguhnya kalian, kuntum, adanya kalian, takhtanuna anfusakum, berkhianat siapa kalian kepada diri kalian, fataba alaikum, lalu mentaubati, yakni menerima taubat siapa Allah atas kalian, wa'afa ankum, dan memaafkan dari kalian. Fal ana bashiruhunna, maka sekarang bashiruhunna, bermubasyarahlah kalian kepada mereka, mubasyarahilah mereka, wabtagu, dan berharaplah kalian maka Allah kepada apa yang Allah tulis lakum bagi kalian. Tulis maksudnya yang Allah syariatkan, yang Allah syariatkan kepada kalian. Al-mubasyarah ini ya ikhwan ya, al-mubasyarah ada al-istimta', ada al-mubasyarah. Kalau al-istimta' hanya sekedar bersenang-senang, suami memandang istri, itu namanya al-istimta'. Tapi kalau al-mubasyarah harus ada sentuhan. Jadi harus bersentuhan kulit dengan kulit, baru itu dikatakan al-mubasyarah. Ketika suami misalnya ya inzal bidunil mubasyarah, maka dia hanya hadas akbar dan dia tidak hadas asghar. Kalau suami punya wudu, lalu kemudian misalnya ya digoda sama istri, lalu kemudian inzal, dia ini ya kawan tetap punya wudu meskipun dia hadas besar. Ya inilah contohnya orang punya hadas besar yang diwudu. Ya kayak gitu, dia inzal tanpa al-mubasyarah. Tanpa al-mubasyarah, atau al-mubasyarah walakin bihail, al-mubasyarah tetapi dengan lemek, dengan pembatas ya. Tapi ala kulli hal hampir mustahil ada seorang laki-laki itu kemudian inzal tanpa hadas asgharnya batal terlebih dahulu. Hampir mustahil. Meskipun digoda oleh istri tanpa al-mubasyarah, tapi hampir mustahil. Kenapa ya? Siapa ini yang bisa jawab? Luqman, kenapa hampir mustahil suami itu inzal meskipun oleh istri digoda tanpa al-mubasyarah? Hampir mustahil. Ayo Luqman, limaza? Karena ya ikhwan, seorang laki-laki itu qabla khurujihil mani, sebelum dia keluar mani biasanya kharaja minhul madi. Sedangkan al-madyu itu yubtilul wudu'a. Khurujul madyi yubtilul wudu'a. Ya hampir tidak bisa seorang laki-laki itu inzal tanpa terlebih dahulu dimuqaddimahi oleh khurujul madzi. Nah, makanya saya katakan hampir mustahil
Orang laki-laki itu hanya berhadas besar dan tidak berhadas dan masih tetap punya wudu. Hadas kecilnya masih tidak wudunya masih tidak batal dengan hadas kecilnya. Hampir mustahil. Fal ana bashiruhunna. Jadi kata Allah, sekarang di malam hari silahkan kamu sentuh istri. Kamu kumpuli istri. Wabtaghu ma qadallahu lakum wa kulu washrabu, dan kalian makanlah dan kalian minumlah. Hatta yatabayyana, sehingga nampak lakum bagi kalian al-khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, daripada benang hitam, minal fajri, dari waktu fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian kalian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Jadi selama masih belum yatabayyan lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, maka boleh makan dan minum. Dulunya enggak gitu ya Hashim. Sebelum turun ayat ini dulunya enggak gitu. Sebelum turun ayat ini ya ikhwan, jadi kaum muslimin setelah masuk waktu maghrib mereka berbuka sampai kapan? Sampai isya. Habis sholat isya enggak boleh lagi dia makan dan minum, dan tidak boleh lagi melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Syuf, sampai kapan? Ya sampai maghrib lagi. Seakan-akan puasanya itu 24 jam. Taib. Lalu ada beberapa kejadian sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat ini dan menghapus hukum itu ya kawan. Taib, ada kejadian, ada sahabat dia bekerja mukuk, anggaplah mikol sengon, lakona mikol sengon, ya benih pas nang Mekah bade sengon. Ini improvisasi dari saya saja ya, supaya kalian nyambung. Ini kelakuannya mukuk. Nyampe di rumah dia bilang, "Dek, adzan lah." Berdeka kanan tuh sobuk mas mintil timin, gue lagi nyari ya, gue lagi meliah di pasar. Keluar istrinya, nah si suami ini di saking mau ke ya kawan, kemudian dia ketiduran, istri baru datang ya kawan ketika isya sudah masuk, ya nggak boleh lagi karena sudah isya. Udah menikah pun mas. Oh iya sorry. Juga dulu di zaman Rasulullah SAW, kalau sudah masuk waktu maghrib, masuk waktu maghrib, kemudian kita tidur, lalu bangun, maka bangunnya itu sudah nggak boleh makan dan minum, meskipun belum isya. Nah ini ketiduran, akhirnya bangun, kok ketidungan, kok nggak boleh saya ini makan dan minum. Sedangkan istrinya datang sudah membawa makanan, tapi suaminya kan sudah bangun tidur. Sudah tidur suaminya. Akhirnya dia nggak jadi makan ya kuat. Terus dia berpuasa, yang siang semaput. Iyalah, tak fuke sama sekali. Yang siang semaput. Lalu nyampe kejadian itu kepada Rasulullah. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya ini, "Uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasum lakum wa antum libasul lahunna." Ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyam ilal lail. Jadi enggak apa-apa kita makan dan minum selama masih belum terbit fajar shadiq. Lalu setelah itu, setelah fajar shadiq terbit, baru kita enggak boleh makan sampai kapan? Ilal lail, sampai malam, yakni sampai terbenam matahari. Wa qauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, "Uhilla lakum lailatus siyami", yufhamu minhu, dipahami darinya, dari qauluhu Ta'ala ini, anna hadza, bahwa sungguhnya ini muharramun, diharamkan. Jadi kesimpulan terbalik daripada dihalalkan bagi kalian di malam puasa, kesimpulan terbaliknya apa? Jika di siang maka enggak boleh. Yang boleh hanya malam. Waktu siyam, waktu puasa. Wah, alhamdulillah ya kawan. Alhamdulillah dimansukh oleh Allah Ta'ala hukum ini.
Kalau tidak dimansuh, betapa beratnya ini. Betapa beratnya. Ya, saya kira, waduh, dari kita, saya kira banyak yang tidak mampu untuk berpuasa dengan waktu selama itu. Ya, ini kan 23 jam berarti kan. Maghrib ke Isya itu kan hanya 1 jam. Berarti kan kita puasanya nanti 23 jam. Alhamdulillah. Ini semuanya kembali kepada kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Alhamdulillah. Waqad sarrahatil ayatu, dan telah berterus terang apa ayat fi akhiriha, di akhirnya, bihadzal mafhum, dengan mafhum ini. Mafhum yang dimaksud adalah mafhumul mukhalafah ya. Bihadzal mafhum ay bi mafhumil mukhalafah. Tayyib. Ya, ini mafhumul mukhalafah khilaf bainal ulama ya. Kesimpulan terbalik, kalau dalam istilah bahasa Indonesianya, kesimpulan terbalik. Saya misalnya mengatakan, Cong, kamu harus ngaji di tempat ini. Apakah kalimat kamu harus ngaji di tempat ini berarti larangan ngaji di aula? Berarti larangan ngaji di kamar? Berarti larangan ngaji di kelas? Lah, kalau jumhur mengatakan iya, ketika Muhammad Hasan mengatakan, Cong, kamu harus ngaji di halaman masyru', berarti kalimat ini menunjukkan larangan ngaji di aula, ngaji di kamar, ngaji di kelas, berarti menunjukkan larangan itu. Jumhur ini. Tapi seperti biasanya Imam Abu Hanifah enggak mau ini. Lah. Ini bahaya kalau begitu. Dikatakan misalnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad adalah utusan Allah. Ente kalau pakai mafhum mukhalafah berarti Adam, Nuh, Lut bukan Rasul berarti. Ya. Karena eta kisaki berengkus Allah Ta'ala yang Rasul adalah Muhammad. Adapun berarti kesimpulan terbaliknya selain Muhammad bukan Rasul. Oh, ini parah ini, kata Imam Abu Hanifah. Simpel saja beliau itu ketika membantah. Ya. Jadi mafhum mukhalafah menurut beliau tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i bisa dijadikan hujjah. Ini cukup menarik sekali untuk kalian pelajari ya, kawan ya. Ketika ada pertemuan reuni alumni di mana di Belawan, itu saya sempat berdiskusi dengan teman saya yang Hanafi persoalan ini. Dia mempertahankan mafhumul mukhalafah laisa bihujjah. Saya katakan enggak hujjah. Nah, ketika kita beradu argumen itu sangat menarik sekali ya, kawan. Begini seharusnya. Jadi kita peraknya mana, Jong? Berlibur di Belawan itu bersama dengan teman-teman saya yang seangkatan, tapi isinya ilmu dan ilmu. Alhamdulillah. Taib, waqad sharahatil ayatu fi akhiriha bihadzal mafhum wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, fal ana bashiruhunna, maka sekarang mubasyarahilah mereka para istri, wabtagu, dan kalian tuntutlah dan kalian harapkanlah ma kataballah, apa yang Allah tulis, lakum, bagi kalian, wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyam. Nah, ini termasuk dalilnya Imam Abu Hanifah ketika beliau menolak mafhumul mukhalafah kahujjah ya Hashim ya. Beliau menolak mafhum mukhalafah itu bukan menolak mafhum mukhalafahnya, tapi untuk dijadikan hujjah enggak bisa, kata beliau. Apa kata beliau? Seandainya mafhumul mukhalafah itu merupakan hujjah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh mengatakan fal ana basyiruhunna waftahu ma qadallahu lakum kulu washrabu, hatta tidak butuh ini. Karena dari ayat uhilla lakum lailatas shiyamir rafatsu ila nisaikum itu sudah mengandung pemahaman terbalik, kalau siang berarti enggak boleh. Nah, tapi Allah Ta'ala butuh, dalam tanda petik ya, butuh menfirmankan dengan tegas,
Ha? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Ha? Jadi kalau siang jangan kamu makan dan minum, sempurnakan puasa sampai malam. Butuh begini, padahal sudah ada kalimat Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu. Ini kata Al-Imam Abu Hanifah menunjukkan bahwa mafhum itu laisa bihujjah. Laisa bihujjah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini